ada satu fakta yang menurut saya sangat mengerikan dan mungkin banyak orang nggak sadar di luar sana, tapi saya akan coba sadarkan lewat video ini. Mudah-mudahan kalau kamu adalah orang yang akan sangat terdampak dengan fakta yang saya sebutkan, yang saya ceritakan di sini, dan kamu belum sadar, dan setelah nonton video ini kamu jadi sadar, itu kan saya yang terdampak. Nah, kamu akan bisa mulai beradaptasi, karena kalau kamu nggak sadar apa yang akan terjadi, dan ini akan jadi besar banget, ini akan sangat-sangat impactful ke mungkin puluhan juta orang di Indonesia. Dan percaya sama saya, puluhan juta orang yang terdampak dari apa yang saya akan ceritakan di video ini akan bikin mereka jadi orang miskin. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita nggak sadar. Dan kalau kita sadar, kalau kamu sadar dan kalau kemudian kamu beradaptasi, percaya sama saya, pegang kata-kata saya, kamu akan jadi orang yang sukses kaya raya. Kamu akan jadi kaum 1% orang super kaya di Indonesia. Tapi kalau kamu nggak ngerti dan kamu tiba-tiba jeder depan mata, kamu udah nggak punya waktu adaptasi lagi, kamu udah telat, ya udah, nikmatilah sisa hidupmu menjadi kelas bawah. Mohon maaf, saya ngomong apa adanya. Jadi gini, ini sebenarnya udah terjadi bukan sekarang ya, tapi ini udah terjadi bertahun-tahun dan ini berproses terus. Dan saya rasa impactfulnya jadi akan terlihat sangat jelas nanti di tahun mungkin 2030, 2040-an. Sekarang video ini dibuat tahun 2024. Masih ada sekitar 4-5 tahun lagi sampai kamu akan merasakan betul-betul dampaknya. Dan kamu harus bersiap dari sekarang. Harus bersiap dari sekarang. Dan kabar baiknya adalah, kalau kamu siap, sekarang kamu paham, oke, ini sedang terjadi dan ini benar-benar fakta, ini sedang terjadi, kamu memang terdampak dan kamu beradaptasi sekarang, kamu akan selamat kok. Apalagi kamu akan selamat. Dan ketika kamu selamat, kamu akan jadi kaum super kaya. Nah, jadi gini, beberapa tahun yang lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa jalan tol itu yang tadinya satu gerbang, satu orang pengawasnya, bahkan satu gerbang 3 shift bisa 3 orang gitu ya, berubah menjadi gerbang tol otomatis. Artinya apa? Mungkin pada saat itu terjadi ribuan atau puluhan ribu PHK dari perusahaan-perusahaan pengelola jalan tol. Bayangin, puluhan ribu PHK dari pekerjaan yang tadinya satu gerbang tol itu bisa diisi oleh 3 tenaga kerja, sekarang menjadi gerbang tol otomatis. Lalu kemudian kamu datang ke McDonald, yang tadinya orang ngantre di kasir untuk pesen, satu kasir, mungkin ada satu kasir itu, satu counter, ada 5 orang kasir, dikalikan 24 jam, itu mungkin satu line kasir, satu counter kasir itu bisa menyerap 15 tenaga kerja. Tapi sekarang udah berubah menjadi pesanan otomatis. Jadi udah nggak perlu tenaga kerja sebanyak itu lagi. Nah, apa maksudnya? Apa intinya? Apa poin dari cerita saya ini? Ke depan akan ada banyak sekali lapangan kerja dan jenis-jenis pekerjaan yang akan diotomatisasi, digantikan robot. Halo Bang Bro, gak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi sepertinya bakal membawa kita ke fase dunia baru, di mana robot dan kecerdasan buatan bakal jadi hal yang lumrah. Bahkan mungkin saja apa yang digambarkan dalam film fiksi ilmiah seperti Astro Boy, di mana robot dan manusia bisa berdampingan. Kemungkinan ini memang bisa saja terjadi kalau kita melihat banyaknya robot dan juga teknologi AI canggih yang sudah digunakan di dunia zaman sekarang. Artinya kalau sekarang kamu ini kamu bekerja sekarang di level-level pekerjaan yang sifatnya berulang dan bisa diotomatisasi, siap-siap kamu akan kehilangan pekerjaan. Siap-siap, itu mau nggak mau, suka nggak suka. Mau demo buruh kayak apapun nggak ngaruh. Sekarang bayangin gini, misalnya saya punya pabrik, saya mempekerjakan 1.000 orang misalnya. Lalu kemudian pada satu titik, saya sadar, lah ini kan kerjaan-kerjaan ini bisa dirobotin semua, saya nggak perlu 1.000 orang ini, ya udah saya pecatin aja semua. Maaf ngomong, bukannya kasar gimana, ya itulah adanya. Lalu kemudian yang terjadi apa? 1.000 orang ini demo. Kami tidak ingin di PHK. Ya udah, yang saya lakukan apa? Saya bangkrutin perusahaan saya karena saya nggak mampu dan nggak mau lagi membayar para buruh. Saya bangkrutin perusahaan saya. Saya buka pabrik baru di kota yang jauh karena yang namanya distribusi udah nggak masalah, karena ke depan distribusi semakin murah karena udah ada jalan tol dan segala macamnya. Saya buka pabrik baru dan saya nggak perlu bayar buruh-buruh pabrik. Saya pakai robot, selesai. Ada masalah nggak sama saya? Nggak ada. Tapi otomatis 1.000 orang tadi hilang pekerjaannya, dan ini akan terjadi ke depan besar sekali. Otomatisasi is real, robot-robot itu real. Jangan bayangin robot tuh kayak Transformers yang kerjaannya perang kayak Terminator, nembak sana sini. Enggak. Robot nggak kayak gitu. Dampak nyata dari otomatisasi, dari robotisasi adalah hilangnya lapangan pekerjaan. Pertanyaannya, solusinya apa? Apa yang robot tidak bisa gantikan dari manusia? Kreativitas? Oh, enggak juga. Sekarang yang namanya artificial intelligence
itu udah bisa bikin gambar-gambar, video-video yang sifatnya kreatif. Mereka udah bisa bikin tuh. Dan dengan menggunakan robot-robot, dengan menggunakan AI, Artificial Intelligence, ada banyak sekali pekerjaan desain yang nanti akan digantikan oleh mereka. Jadi para desainer-desainer, pekerja kreatif yang saat ini merasa, oh karena saya punya kreativitas tidak bisa digantikan oleh robot, oh kata siapa? Ke depan akan digantikan. Yang tidak bisa digantikan oleh robot, itu adalah sense of adding value. Sense of adding value itu maksudnya gini, kita bisa melihat sebuah peluang, lalu kemudian kita memanfaatkan robot, memanfaatkan otomatisasi, memanfaatkan artificial intelligence untuk bisa meng-create sebuah produk atau jasa yang kita gunakan untuk melayani kebutuhan tersebut. Itu yang akan membedakan mereka yang pecundang nantinya, yang akan jadi orang miskin dengan mereka yang jadi orang super kaya. Kenapa? Kalau kita dari sekarang udah mulai membiasakan diri, kita ngeliat, oh ini ada sebuah masalah, solusinya begini. Oh ini ada sebuah masalah, solusinya begini. Kita gunakan artificial intelligence, kita gunakan robot, kita gunakan otomatisasi untuk mempermudah kita meng-create sebuah produk, menciptakan sebuah produk atau jasa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Itulah yang akan jadi orang kaya nantinya. Contoh, ada sebuah daerah kekeringan nih. Nah, sebuah daerah kekeringan nggak punya air bersih. Datanglah kamu nih. Kamu sekarang adalah buruh pabrik mungkin. Kamu sekarang mungkin adalah seorang admin kasir mungkin. Tapi kamu datang ke sana dan kamu berpikir, oh ini kalau saya bisa menyediakan air bersih di sini, saya akan jadi orang kaya. Ya udah. Buat bisnis plan-nya, buat rencana kerjanya, buat bisnis modelnya, cari investor kerjasama. Kamu sediakan air, di sana kamu bisa mendapatkan keuntungan. Airnya ngambil dari mana, jualnya kemana, hitung-hitungan bisnis bagaimana, itu yang kemudian kamu juga bisa kerjasamakan. Kamu bisa berkolaborasi dengan AI, Artificial Intelligence, untuk membuat bisnis model dan segala macamnya. Jadi gini, yang namanya otomatisasi itu real, itu nyata, itu akan jadi, itu akan datang. Dan mungkin sekarang kita lagi beradaptasi nih, gerbang tol udah mulai otomatis. Order di McDonald's itu udah mulai otomatis. Kita on the way ke sana. Ketika otomatisasi udah mulai full terintegrasi dalam hidup kita, selesailah sudah. Nanti ke depan, mobil-mobil udah gak ada sopirnya lagi. Pekerjaan driver akan digantikan oleh sistem otomatis. Semua pekerjaan akan mulai digantikan satu persatu. Jadi, kalau kamu sekarang bekerja, di sebuah pekerjaan yang sifatnya bisa diotomatisasikan, siap-siap lah habis itu, Mbak. Nah, mulai sekarang solusinya apa? Mulai rajin ngelihat masalah. Mulai berpikir gimana caranya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Gunakan artificial intelligence, gunakan robot, gunakan otomatisasi untuk mempermudah kamu bisa menyelesaikan sebuah masalah. Tadi contohnya, daerah kekeringan, kamu pengen nih menyediakan air bersih, nah kamu gunakan tuh ChatGPT lah, segala macam yang ada, misalnya untuk meng-create proposal, meng-create bisnis model, lalu kemudian meng-create konten-konten untuk mulai membangun kesadaran tentang masalah yang ada, dan kamu mulai mencari sponsor, proposal, mulai mencari investor untuk kamu bisa bekerja sama, berkolaborasi. Itu contoh salah satu. Ada banyak banget masalah di dunia, kamu bisa solve masalahnya, kamu akan jadi 1% yang kaya raya.